Shalom saudari terkasih dalam Tuhan, masih ada sukacita, amin. Baiklah, pada hari ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 84 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 ya saudara-saudara. Begini bunyi firman Tuhan, Mazmur 84 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat melakukan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Baiklah saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, pada hari ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan, yaitu tema kita pada hari ini, tetap kuat di dalam Tuhan. Baiklah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada ayat ini saudara-saudara diceritakan tentang bagaimana perjalanan bangsa Israel yang pergi berziarah ke Yerusalem ya saudara-saudara. Dikatakan di sini bangsa Israel yang melakukan ziarah ke Yerusalem. Bangsa Israel ini melakukan ziarah ya saudara-saudara, tidak dengan kendaraan ya saudara-saudara, tetapi mereka melakukan ziarah ya saudara-saudara. Mereka berjalan kaki bersama-sama. Mereka berjalan, bahkan mereka saudara-saudara melakukan ziarah 3 kali ya saudara-saudara dalam 1 tahun. Gimana dengan kita? Kita aja terkadang melakukan pekerjaan Tuhan sangat susah ya saudara-saudara. Kita aja terkadang melakukan apa maunya Tuhan sangat susah saudara-saudara. Tetapi ditulis pada ayat ini saudara-saudara, ditulis pada ayat ini dikatakan bahwa bangsa Israel yang tidak pernah mengeluh, tidak pernah bersungut-sungut saudara-saudara, mereka berjalan, mereka berziarah ke tanah Yerusalem saudara-saudara. Mereka berjalan dengan semangat, dengan bergairah saudara-saudara. Mereka tidak goyah sekalipun saudara-saudara. Karena apa? Karena mereka memiliki tujuan yang jelas. Gimana dengan kita anak-anak Tuhan saudara-saudara? Apakah kita sudah melakukan apa maunya Tuhan? Apakah kita sudah bisa tetap kuat di dalam Tuhan? Atau kita sering sekali masih bersungut-sungut saudara-saudara? Coba, gimana kita? Dikatakan di sini saudara-saudara, kita harus meniru, kita harus bisa menjadi seperti bangsa Israel yang berziarah, tidak pernah bersungut-sungut, yang memiliki tujuan yang jelas. Karena kita harus mengetahui saudara-saudara bahwa ketika kita melakukan, ketika kita tetap kuat di dalam Tuhan, maka lembah air mata, lembah tangisan, rintangan, tantangan, walau seperti yang dikatakan lagi saudara-saudara, walau 1000 lama di sisiku, ketika dikatakan 1000 rebah di sisi kananku dan 10.000 rebah di sisi kiriku, tapi apa dikatakan? Aku tidak akan takut. Karena apa saudara-saudara? Kita sudah memiliki kekuatan di dalam Tuhan ya saudara-saudara. Amin. Amin. Baiklah, dikatakan di sini kita sebagai anak-anaknya Tuhan, marilah kita memiliki, marilah kita tetap kuat berjalan di dalam Tuhan ya saudara-saudara. Karena dikatakan di sini bahwa ketika kita berdiri, ketika kita mulai berdiri teguh, akan banyak orang yang akan menggesek ya saudara-saudara. Baiklah,
saudara-saudara yang terkasih, dikatakan di sini saudara-saudara, kita sebagai anak-anaknya Tuhan, saudara-saudara, baiklah kita memiliki, baiklah kita tetap kuat di dalam Tuhan ya saudara-saudara. Baiklah, gimana cara kita agar tetap kuat saudara-saudara? Ada 3 poin yang akan saya bagikan saudara-saudara. Baiklah, poin yang pertama dikatakan di sini, jadikan firman Tuhan menjadi prioritas utama. Amin. Dikatakan di sini saudara-saudara pada ayat 1 Yohanes yang kedua, ayatnya yang ke-14, dikatakan di sini saudara-saudara, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai Bapa, karena kamu mengenal Dia. Yang dari mulanya, aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu akan mengalahkan yang jahat. Amin, saudara-saudara. Dikatakan di sini saudara-saudara, ketika kita menjadikan prioritas firman Tuhan ini menjadi prioritas utama kita di dalam hidup kita, alangkah bahagianya, alangkah senangnya hidup kita saudara-saudara. Kita tidak akan pernah mengalami sesekalipun kekecewaan dari semua orang. Bahkan dalam kesukaran hati kita akan tetap kuat saudara-saudara. Karena ketika kita lemah, firman Tuhan ini menjadikan kekuatan bagi kita saudara-saudara. Alangkah baiknya ketika kita lemah, jangan berharap kepada manusia, jangan mengandalkan manusia, tetapi berserah kepada Tuhan, teladani firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan menjadi prioritas utamamu di dalam hidupmu. Jangan pernah letih-letih, jangan pernah merasa capek ketika membaca Alkitab ya saudara-saudara. Karena di dalam Alkitab ini saudara-saudara, walaupun kita di masa yang sukar, akan memberikan kekuatan yang baru kepada kita saudara-saudara. Amin. Baiklah, oleh karena itu, untuk kita semua, jadikan firman Tuhan jadi prioritas utama dalam hidup kita. Amin. Baiklah, dikatakan pada yang kedua, dikatakan berdiri teguh melakukan pekerjaan Tuhan. Amin. Gimana sih yang dikatakan berdiri teguh di dalam pekerjaan Tuhan? Dikatakan pada 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 sampai ayat ke-58. Begini bunyi firman Tuhan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak akan sia-sia. Amin, saudara-saudara. Dikatakan di sini saudara-saudara, ketika kita mulai melakukan pekerjaan Tuhan, alangkah baiknya kita tetap berdiri teguh, jangan goyah, jangan pernah ketika naik turun. Gimana cara kita, gimana iman kita mau bertumbuh saudara-saudara, ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan yang masih kecil ya saudara-saudara. Kita melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi kita anggap sepele. Kita tidak boleh saudara-saudara, kita tidak boleh menganggap sepele pekerjaan Tuhan saudara-saudara. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anaknya Tuhan saudara-saudara, marilah kita berdiri teguh melakukan pekerjaan Tuhan. Jangan pernah bersungut-sungut sekalipun, karena kita harus mengetahui Tuhan sendiri tidak suka dengan anak-anaknya yang melakukan pekerjaannya dengan bersungut-sungut. Amin ya saudara-saudara. Baiklah, dikatakan saudara-saudara, jangan pernah bersungut-sungut saudara-saudara. Jangan pernah. Lakukan pekerjaan Tuhan dengan sepenuh hati. Seperti yang dikatakan
Saudara, kerja buat Tuhan selalu manis. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, walaupun pekerjaan Tuhan yang sekecil apapun, karena kita akan dipercayai mulai dari pekerjaan Tuhan sekecil, maka kita akan dipercayakan ke pekerjaan Tuhan yang lebih besar saudara-saudara. Karena Tuhan ingin kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin ya saudara-saudara. Baiklah, yang ketiga dikatakan di sini, miliki tujuan dan visi yang jelas. Yang dikatakan di sini tujuan, visi, komitmen yang jelas. Gimana sih yang dikatakan saudara-saudara tujuan dan visi yang jelas itu? Ketika kita memiliki tujuan dan visi yang jelas saudara-saudara, kita tidak akan pernah berpaling. Kita tidak akan pernah berpaling kiri kanan dari hadapan Tuhan ya saudara-saudara. Karena Tuhan ingin kita mengutamakan Tuhan daripada mengutamakan orang-orang yang di sekitar kita. Karena Tuhan ingin kita memiliki tujuan, memiliki komitmen, bahkan memiliki visi kepada Tuhan daripada kepada manusia, saudara. Jangan kita sesekalipun duluan memiliki visi dan tujuan kepada manusia, saudara. Tapi alangkah baiknya kita sebagai anak-anaknya Tuhan memiliki tujuan, visi dan komitmen yang jelas di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Karena ketika kita memiliki tujuan, visi dan komitmen ini di dalam Tuhan, saudara-saudara, ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, kita tidak akan pernah bersungguh-sungguh, saudara-saudara, melainkan kita akan tetap kuat ya saudara-saudara. Amin. Baiklah, saya di sini sedikit bersaksi saudara-saudara, di mana pada waktu itu ketika saya memulai pelayanan saya, saudara-saudara, banyak orang, bahkan keluarga saya sekalipun, mengatakan kepada saya, buat apa kamu pelayanan? Gak ada untung kan? Itu yang diperkatakan ya saudara-saudara. Yang ada badan kamu letih, kamu jadi sering sakit. Itu yang dikatakan ya saudara. Tapi saya tidak menyerah. Saya tetap berdiri teguh. Saya memiliki tujuan yang jelas di hadapan Tuhan ya saudara-saudara. Saya memiliki komitmen di hadapan Tuhan saudara-saudara. Oleh karena itu bisa saya tetap kuat saudara-saudara sampai saat ini untuk melayani Tuhan saudara-saudara. Baiklah kita kepada dimanapun kita berada, ketika kita berdiri teguh memiliki tujuan, kita akan bisa tetap kuat di dalam Tuhan ya saudara-saudara. Baiklah kita saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, layanilah pekerjaan Tuhan dengan sepenuh hatimu. Jangan pernah kita mengeluh. Jangan pernah kita mengatakan umur masih muda. Kita nggak tahu kapan kita dijemput, saudara-saudara. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Oleh karena itu, lakukanlah ketiga poin ini agar kita bisa tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Yang pertama, menjadikan firman Tuhan menjadi prioritas utama. Yang kedua, melakukan pekerjaan Tuhan dengan sepenuh hati. Dan yang ketiga, miliki tujuan dan visi yang jelas di hadapan Tuhan agar kita bisa tetap kuat di dalam Tuhan. Amin ya saudara-saudara. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.